Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah Jum'ah kali ini, mari kita bersama-sama dalam waktu yang penuh mustajabah ini, hari yang penuh barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersama-sama senantiasa menguatkan rasa syukur kita kepada Allah, kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita mengajak dan kita selalu ajak diri kita untuk selalu mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang kita kuatkan dalam hati akan menjadi bahan bakar bagi kita dalam mengarungi kehidupan dengan penuh kepasrahan dan tawakal kepada Allah, sekaligus menjadi motivasi untuk meraih rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga dengan penguatan, peningkatan ketakwaan kita kepada Allah akan menjadi rambu-rambu yang jelas dan juga menjadi bekal dalam kita semuanya yang saat ini menjalani kehidupan kita masing-masing. Karena dengan rasa takwa kepada Allah yang kuat, maka kita akan mampu menjalankan perintah-perintah Allah serta kita kuat untuk menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur, rasa takwa yang menjadi sebuah paket yang sangat lengkap agar menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bisa melewati berbagai macam problematika dalam kehidupan, dalam selalu menjaga keteguhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan ini memang sebuah pilihan bagi kita. Karena kenyataannya kita menemukan banyak sekali pilihan-pilihan dalam kehidupan kita yang akan membawa kepada kita semuanya apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita jalani. Kita sering bertemu dengan persimpangan jalan yang harus memilih mana yang akan kita tempuh. Karena sebelum kita lahir ke dunia ini pun, kita juga sudah diberi pilihan dan perjanjian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keberadaan kita di dunia ini adalah hasil dari sebuah pilihan dan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ayat ke-8. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. Mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajakmu beriman kepada Tuhanmu? Sungguh, Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang mukmin. Melihat ayat ini, telah diungkapkan bahawa pilihan yang harus kita pilih adalah antara diberi kesempatan hidup di dunia dan senantiasa beriman kepada Allah, ataukah tidak menjalani kehidupan di dunia ini. Dari pilihan ini, ternyata kita bisa memilih untuk hidup di dunia, sehingga kita harus memegang janji kita untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah solat Jumat yang berbahagia. Selain perjanjian itu, sebelum manusia lahir ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menyodorkan pilihan-pilihan lainnya, seperti yang termaktub dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat melakukan upaya untuk memilih dari pilihan-pilihan yang kita temukan, banyak sekali faktor yang menjadi pertimbangan kita dalam menentukan pilihan tersebut. Di antaranya, pilihan itu adalah karena faktor internal dari dalam diri kita, seperti pengalaman hidup, keyakinan yang tumbuh. Namun ternyata juga ada faktor eksternal, seperti dukungan dari orang lain yang semakin menguatkan pilihan kita. Atau bahkan godaan-godaan setan yang selalu hadir, yang bertujuan untuk menggoda dan mengarahkan diri kita pada pilihan yang membawa kepada kesengsaraan. Di antara cara dan tahapan setan menggoda manusia tentunya sangat beragam sekali, yang tentu caranya tidak kita sadari, karena setiap waktu, setiap saat, dimanapun berada, setan selalu membisikkan, setan selalu menggoda, setan selalu membelotkan dari kita agar selalu menjauhi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara dan tahapan setan menggoda manusia sangat banyak sekali, tiada henti. Tidak bisa dengan cara halus. Dia akan membawa solusi-solusi yang lain, yang tentunya godaan itu akan menjadikan terlenanya manusia tergelincir dalam kemaksiatan, dalam jalan yang sangat jauh sekali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara dan tahapan setan ini berbeda-beda sesuai dengan tingkatan manusia. Dalam hal ini, Al-Quranul Karim bisa kita temukan dalam surat Al-A'raf ayat 17. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini mengingatkan kepada kita untuk kita selalu berhati-hati pada setiap godaan-godaan setan yang tanpa kita sadari setiap harinya, setiap waktu. Saat
kita harus memilih jalan kehidupan yang harus kita lalui di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari penjelasan ini, maka kita harus menyadari bahawa kehidupan yang kita jalani di dunia ini adalah hasil dari sebuah pilihan kita. Hingga saat menjalani kehidupan ini, kita harus sudah sangat terbiasa bisa menentukan pilihan-pilihan mana yang menjadikan pilihan terbaik untuk kehidupan kita. Pilihan-pilihan mana yang bisa kita ambil untuk menjadi kedekatan kita, menjadi jalan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kondisi yang selalu harus memilih ini, yang perlu kita lakukan adalah ikhtiar dan selalu bertawakal kepada Allah. Artinya, ketika kita dihadapkan pada pilihan dalam kehidupan, maka ikhtiar, usaha untuk memilih yang terbaik, menentukan yang terbaik, ini merupakan pilihan yang terbaik untuk kita. Kemudian tahapannya, selanjutnya kalau kita sudah berikhtiar dalam setiap apa yang kita ikhtiarkan, maka kita selalu bersandar kepada Allah. Kita selalu berserah diri kepada Allah. Kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharap mudah-mudahan setiap pilihan ikhtiar terbaik kita diberikan kekuatan, kita diberikan rahmat, kita diberikan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertawakal. Al-Imran ayat 59. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita semuanya selalu diberikan kekuatan, diberikan hidayah oleh Allah untuk mendapat menjalani pilihan-pilihan yang terbaik yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menentukan pilihan-pilihan yang benar dalam kehidupan kita, sehingga kita akan selalu senantiasa bisa dekat dengan Allah, selalu bisa menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.